Udang fanami. Ya, spesies udang yang berasal dari Samudera Pasifik Timur tepatnya mulai dari negara bagian Sonora Meksiko hingga Peru Utara ini menjadi salah satu primadona pecinta seafood karena rasanya yang gurih dan tekstur dagingnya yang empuk. Dari segi pemeliharaannya spesies udang fanami ini tidaklah rumit untuk dibudidayakan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk budidaya udang fanami. Spesies ini bisa dibudidayakan di tambak tradisional, di kolam beton, maupun di kolam terpal. Budidaya udang fanami semakin terdengar menarik karena udang ini menjadi salah satu komoditas ekspor dan permintaan pasarnya cukup tinggi. Selain itu proses pemeliharaannya hanya memakan waktu 3-4 bulan sehingga membuat keuntungan akan semakin cepat. Kali ini kita akan membahas cara dan proses budidaya udang fanami di kolam terpal bulat. Berikut tahapannya. 1. Persiapan lokasi. Lokasi budidaya udang fanami bisa disesuai dengan kebutuhan. Kamu dapat menggunakan lokasi di belakang rumah di pekarangan atau tanah kosong yang dimiliki. Atau juga bisa menggunakan tanah tetangga yang kosong yang tentunya harus izin terlebih dahulu. 2. Memilih produk kolam terpal yang bagus dan sesuai kebutuhan. Produk kolam terpal tersedia bermacam-macam ukuran mulai dari diameter 2 meter sampai 10 meter. Hal ini bertujuan agar pemilihan produk kolam bisa disesuaikan dengan lahan atau lokasi budidaya. 3. Pengisian air kolam. Setelah pemasangan atau instalasi kolam sudah selesai maka dapat langsung dilakukan tahap pengisian air ke kolam. Untuk pengisian air pertama biarkan air tersebut di kolam dalam waktu 3-5 hari setelah itu dibuang dan diganti air yang baru. Tujuannya adalah agar bau karet dari terpal tersebut bisa hilang. Kemudian isi air kembali ke dalam kolam dan biarkan air tersebut mengendap kurang lebih 7 hari sehingga bisa menumbuhkan plankton dan bakteri mikroorganisme dengan baik. 4. Fermentasi kolam. Sebelum diberi bibit udang kolam harus difermentasi dengan probiotik dan ditambahkan garam agar air tersebut menjadi air payau. 5. Pemilihan bibit unggul. Pilih bibit udang fanami dengan kualitas yang sangat baik. Bibit unggul biasanya dapat dilihat dari segi ukurannya yang seragam. Pembibitan udang bisa dilakukan dengan cara melihat udang tersebut berenang melawan arus dan tidak terdapat cacat atau luka di area fisiknya. 6. Penebaran bibit udang. Penebaran bibit udang jangan dilakukan saat siang hari. Sebaiknya proses ini dilakukan pada sore hari sehingga suhu tidak terlalu menyengat. Untuk kepadatan udang sendiri idealnya adalah 100 ekor udang per meter kubik. Cara menghitungnya ada pi kali jari-jari kolam kali jari-jari kolam kali tinggi volume air. Sebagai contoh kolam dengan diameter 3 meter dan tinggi air 1 meter adalah 3,14 kali 1,5 kali 1,5 kali 1 sama dengan 7,065. Jadi dalam kondisi tersebut idealnya kolam diisi dengan 700 ekor. 7. Pemberian pakan. Selama 7 hari pertama, beri pakan udang dengan volume tinggi, sesuai dengan jumlah udang faname. Setelah memasuki usia 7 hari, beri protein tinggi dengan takaran sekitar 30% dari takaran pakan harian. Pada usia remaja hingga dewasa, udang diberi pakan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam sehari. 8. Pengurasan air. Pengurasan sering dilakukan ketika usia udang sudah mencapai 60 hari agar air tidak terlalu kotor. Pada proses ini cukup menyisakan air sekitar 20% dari volume kolam dan meningkatkannya kembali menjadi 15-20% dari volume awal. 9. Panen. Panen udang dapat dilakukan setelah usia udang mencapai 3-4 bulan tergantung perkembangan dari udang tersebut.